Selamat datang kembali. Wah, setelah pembahasan kita di sesi sebelumnya, kolom komentar sama pesan yang masuk itu rame banget ya. Betul. Terutama soal perdebatan gaji PPPK paruh waktu itu. Iya kan? Rasanya banyak sekali simpang siur dan ya kecemasan di luar sana. Nah, sesuai janji kami, kali ini kita nggak akan berdebat lagi. Cukup debatnya. Cukup. Kita akan fokus membedah masalah-masalah teknis yang paling banyak Anda tanyakan. Kita akan kupas tuntas soal gaji guru dan sistem kontrak kerja. Tepat sekali. Dan penting nih untuk kita garis bawahi di awal, pembahasan kita kali ini landasannya bukan asumsi atau katanya-katanya. Bukan gosip ya? Bukan. Kita akan langsung merujuk ke sumber primernya. Dokumen regulasi resmi, yaitu keputusan Menpan RB dan peraturan pemerintah terkait manajemen PPPK. Jadi apa yang Anda dengar di sini itu informasinya valid. Siap, kita bicara pakai data dan aturan main yang sebenarnya. Oke, mari kita langsung terjun ke pertanyaan pertama yang kayaknya jadi biang kerok kebingungan massal. Haha, siap. Di mana-mana selalu muncul harapan ini. Banyak guru honorer ngira gaji PPPK paruh waktu nanti akan ngikutin standar UMR atau UMP. Sama kayak pekerja di perusahaan swasta. Logikanya kan, sama-sama kerja, harusnya standarnya sama. Nah, ini bener nggak sih pemahaman kayak gini? Ini pertanyaan sejuta umat dan jawabannya tegas ya. Enggak. Oh enggak ya? Sama sekali enggak. Pemahaman itu adalah kesalahpahaman yang paling umum dan paling fundamental. Kita harus bedakan dulu arenanya. Guru PPPK, mau itu penuh waktu atau paruh waktu, statusnya itu aparatur sipil negara, ASN. ASN? Dunianya beda sekali dengan buruh atau pekerja swasta. Oke, jadi karena statusnya beda, aturan mainnya juga beda total ya? Beda total. Begitu status Anda ASN, kita udah nggak lagi bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja yang ngatur UMP atau UMR. Itu buat sektor swasta. Oh, itu domainnya lain. Betul. Untuk ASN, acuannya adalah peraturan perundang-undangan ASN dan, ini yang paling krusial, kebijakan serta kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah. Ah, anggaran daerah. Jadi, bandingin gaji guru PPPK sama temen yang kerja di pabrik itu, ya kayak bandingin aturan main sepak bola sama basket. Arenanya aja udah beda. Baik, jadi UMR kita coret dari kamus PPPK. Kalau gitu, gimana sistem penggajiannya ditentukan? Jangan-jangan malah bisa lebih kecil dari yang diterima sekarang. Ini kan yang bikin cemas. Nah, disinilah pemerintah mencoba memberikan kepastian. Dalam keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024, itu diperkenalkan sebuah konsep yang jadi pegangan utama, namanya jaring pengaman atau safety net. Jaring pengaman? Betul, ini jawaban langsung atas kecemasan yang tadi Anda sebutkan. Tunggu dulu, jaring pengaman ini kedengarannya bagus. Tapi kalau gaji saya sebagai honorer sekarang, katakanlah cuma Rp500.000 sebulan, berarti setelah jadi PPPK paruh waktu, gaji saya juga tetap Rp500.000. Rasanya ini bukan jaminan, tapi justru kayak ngunci pendapatan di angka yang rendah. Bener nggak pemahaman saya? Pertanyaan yang sangat kritis dan bagus sekali Anda ngangkat ini. Secara teknis, prinsipnya memang begitu. Aturan kuncinya berbunyi, tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Oke. Jadi, angka yang Anda terima sekarang itu jadi batas bawahnya, floor price-nya. Pemerintah pada dasarnya bilang, kami jamin kondisi finansial Anda nggak akan jadi lebih buruk. Tapi, kalau mandangnya cuma sebatas nominal rupiah, kita jadi kehilangan gambaran besarnya. Ada nilai tambah lain yang jauh lebih berharga. Maksudnya? Nilai tambah apa lagi? Perubahan status hukum? Nah, ini yang seringkali kelewat. Oke. Meskipun mungkin nominal gajinya sama, setelah diangkat, Anda akan dapat sesuatu yang nggak ternilai harganya waktu jadi honorer. Nomor induk pegawai atau NIP. NIP. Anda diakui secara resmi oleh negara sebagai seorang ASN. Ini bukan lagi sekedar hubungan kerja biasa, ini adalah sebuah kepastian hukum. Sebuah status. Wow. Saya rasa banyak yang nggak lihat dari sudut pandang ini, kita terlalu fokus pada nominal rupiah per bulan, padahal hadiah terbesarnya justru status hukum yang permanen ini. Betul, ini mengubah segalanya dari sekedar pekerjaan menjadi karir. Tepat sekali. Dengan NIP, Anda masuk ke dalam sistem. Anda punya jenjang karir yang jelas, punya pengakuan formal. Ini fondasi yang nggak bisa dibeli dengan uang, dan nggak akan pernah Anda dapatkan selama masih berstatus honorer. Jadi, jaring pengaman itu bukan buat mengunci pendapatan ya? Bukan, tapi untuk memastikan Anda bisa melangkah ke jenjang berikutnya tanpa perlu khawatir kondisi finansial Anda jadi lebih buruk. Oke,
Penjelasan yang sangat mencerahkan. Jadi, secara finansial, posisinya aman, nggak akan lebih buruk. Tapi uang kan bukan satu-satunya kekhawatiran. Tentu. Banyak yang mikir, percuma gajinya aman kalau setahun kemudian saya bisa ditendang keluar. Ini membawa kita ke mitos kedua yang nggak kalah seremnya, soal kontrak kerja. Ah ya, jebakan kontrak 1 tahun. Ini juga langganan jadi sumber kepanikan. Betul sekali. Di peraturan kan disebutkan kalau kontrak kerja PPPK itu paling singkat 1 tahun. Angka 1 tahun ini di telinga banyak orang kedengaran kayak bom waktu. Ya, betul. Apakah ini berarti setelah 1 tahun nasib kita di ujung tanduk? Bisa langsung diberhentikan atau nggak diperpanjang gitu aja? Saya paham banget kenapa kalimat itu bikin cemas. Tapi, persepsi itu harus kita luruskan. Jawabannya nggak sesederhana itu. Kita harus balik lagi ke dasar hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Oke, PP 49. Di sana memang tertulis, masa kontrak itu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Tapi ada satu frasa kunci yang sering kelewat, dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang. Artinya nggak otomatis kan? Pasti ada syaratnya dong. Tentu. Apa yang nentuin kontrak itu lanjut atau berhenti? Ada 2 syarat utama yang jadi penentu. Pertama, kebutuhan instansi. Selama sekolah atau dinas pendidikan masih butuh formasi guru seperti Anda, 1 syarat udah aman. Oke. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah penilaian kinerja. Nah, disinilah letak pergeseran pola pikir yang paling mendasar. Jadi intinya, nasib kita benar-benar ada di tangan kita sendiri ya? Ini bukan lagi soal semoga kepala sekolah baik hati, atau semoga ada koneksi, tapi murni soal data kinerja. Tepat. Wah, ini pergeseran besar dalam mentalitas loh. Dari yang tadinya pasrah nunggu nasib, jadi proaktif membuktikan nilai diri. Persis. Selama kinerja Anda dinilai baik, memenuhi ekspektasi, dan instansi masih butuh Anda, maka kontrak itu akan terus diperpanjang. Terus, dan terus, sampai Anda mencapai batas usia pensiun. Sampai pensiun. Iya, 58 atau 60 tahun. Jadi sistem ini bukan dirancang untuk mencat orang tiap tahun. Sebaliknya, ini sistem yang dirancang untuk ngasih keamanan kerja jangka panjang bagi mereka yang memang kinerjanya bagus. Jadi mitos kontrak seumur hidup itu memang nggak ada ya? Mitos itu nggak ada, tapi keamanan kerja sampai pensiun itu sangat mungkin. Kuncinya ya di performa Anda. Ini memberikan perspektif yang jauh lebih positif. Lalu, gimana dengan status PPPK paruh waktu itu sendiri? Apakah ini semacam kelas 2 atau justru ada keuntungan strategisnya? Justru disitulah letak peluang emasnya. Anggap aja status PPPK paruh waktu ini sebagai masa observasi. Masa observasi. Atau kalau mau lebih positif, sebuah batu loncatan. Bayangin ini kayak masa percobaan atau probation di sebuah perusahaan top. Anda masuk. Anda punya kesempatan untuk buktiin kinerja dan dedikasi Anda di dalam sistem. Skenarionya seperti apa? Skenarionya sangat menjanjikan. Jika kinerja Anda selama jadi PPPK paruh waktu ini dinilai sangat baik, benar-benar cemerlang, dan di saat yang sama, kondisi anggaran daerah di tahun berikutnya membaik. Misalnya ada penambahan dana alokasi umum gitu ya? Betul. Maka siapa yang akan jadi prioritas utama untuk diangkat jadi PPPK penuh waktu? Ya tentu saja Anda yang sudah terbukti kinerjanya di dalam sistem. Ini adalah jalur karir, bukan jalan buntu. Oke, jadi gambaran masa depannya cerah kalau kita perform, gajinya aman dengan jaring pengaman, kontraknya bisa diperpanjang sampai pensiun berbasis kinerja. Bahkan bisa jadi tiket emas menuju penuh waktu. Betul, tapi semua ini kan skenario indah kalau kita sudah berhasil masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini dia. Ada satu mitos yang paling berbahaya, yang bisa bikin semua mimpi ini buyar, bahkan sebelum kita sempat mulai. Betul. Ini adalah fondasi dari segalanya. Titik start yang menentukan segalanya. Mitosnya begini, dan ini sering banget saya dengar. Tenang saja, yang penting nama saya sudah masuk database BKN, pasti nanti akan diangkat jadi PPPK paruh waktu. Seolah-olah database itu tiket emas. Seberapa bahaya sih pemikiran ini? Dengan nada yang paling serius saya harus katakan, pemikiran itu salah besar dan sangat fatal. Wow. Ini anggapan yang paling bikin saya gemes sekaligus khawatir. Terdata di database BKN itu, hanyalah tiket untuk masuk ke stadion. Cuma tiket masuk? Iya, bukan jaminan Anda akan main di lapangan, apalagi jadi juara. Itu baru syarat awal untuk bisa melamar. Jadi,
Apa proses sebenarnya yang harus dilalui setelah namanya ada di database? Alurnya sangat jelas dan nggak bisa ditawar. Setelah Anda melamar, berkas Anda akan melewati tahap verifikasi dan validasi, kita kenal sebagai seleksi administrasi. Seleksi berkas. Disinilah pertarungan pertama Anda. Anda wajib hukumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi. Artinya dapat status MS atau memenuhi syarat. Hanya dan hanya jika Anda dapat status MS, Anda boleh melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan tes CAT. Lalu, apa yang terjadi jika nggak lulus di tahap ini? Kalau statusnya bukan MS. Nah, disinilah letak titik akhir bagi banyak orang. Jika berkas Anda dianggap nggak valid, kurang, atau nggak sesuai persyaratan, Anda akan dapat status TMS, tidak memenuhi syarat. TMS. Dan saya ingin Anda semua benar-benar paham konsekuensi dari status ini. Apa akibatnya? Fatal dan final untuk periode seleksi tersebut. Kalau boleh saya pakai analogi, ini kayak mau ikut maraton. Anda udah latihan berbulan-bulan, punya sepatu lari paling canggih, nutrisi udah dijaga. Tapi pas hari H, Anda lupa bawa nomor dada. Wah. Panitia bilang apa? Maaf, Anda tidak bisa masuk garis start. Selesai. Perjuangan Anda berhenti di situ. Status TMS itu persis kayak gitu. Jadi langsung gugur, nggak ada kesempatan kedua. Langsung gugur, Anda nggak bisa ikut tes kompetensi, artinya Anda nggak punya nilai. Kalau nggak punya nilai, nama Anda nggak akan pernah bisa masuk dalam proses perankingan untuk ngisi kuota. Baik kuota penuh waktu maupun paruh waktu. Dua-duanya. Perjalanan Anda selesai bahkan sebelum dimulai. Jadi tolong buang jauh-jauh anggapan bahwa database BKN adalah jaminan kelulusan. Seleksi administrasi adalah gerbang neraka atau surga Anda. Ini benar-benar peringatan yang sangat keras tapi penting. Artinya, persiapan untuk seleksi administrasi harus jadi prioritas utama. Salah satu dokumen, salah unggah, salah format, bisa menggugurkan perjuangan bertahun-tahun sebagai honorer. tepat. Jangan sampai perjuangan panjang Anda kandas hanya karena kesalahan sepele saat pemberkasan. Teliti, teliti, dan teliti. Baik, pembahasan yang sangat padat dan membuka mata. Mari kita coba tarik benang merah dari 3 poin kunci yang telah kita bedah hari ini, biar lebih mudah diingat. Boleh. Pertama, soal gaji. Lupakan UMR. Prinsipnya adalah jaring pengaman dari Kepmenpan RB. Pendapatan Anda dijamin nggak akan berkurang. Fokusnya bukan pada nominal, tapi pada kepastian dan nilai tambah status ASN. Betul. Kedua, soal kontrak. Ini bukan jebakan 1 tahun. Ini cermin kinerja Anda yang diatur di PP 49 2018. Tunjukkan performa terbaik, dan masa depan Anda aman sampai pensiun. Anggap status paruh waktu sebagai peluang emas. Batu loncatan. Dan ketiga, yang paling krusial, soal seleksi. Database BKN itu baru tiket masuk stadion, bukan jaminan main. Status TMS saat seleksi administrasi adalah akhir dari segalanya. Jangan pernah sepelekan tahap pemberkasan. Rangkuman yang sangat pas. Sebagai perspektif penutup, mari kita lihat sistem baru ini dari sudut pandang yang lebih besar. Sistem ini mungkin terasa rumit, penuh aturan teknis. Memang. Tapi tujuannya sebenarnya sangat baik. Untuk memberikan kepastian hukum dan jalur karir yang jauh lebih jelas. Menggantikan status honorer yang selama ini penuh ketidakpastian. Kunci untuk berhasil cuma satu. Pahami aturan mainnya dan penuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Sebuah pesan yang sangat kuat. Dan sebagai pengingat penting untuk Anda, peraturan seperti PP atau Kepmenpan RB ini sifatnya dinamis. Betul, bisa berubah. Aturan bisa diperbarui atau diubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan Anda nggak ketinggalan informasi krusial yang bisa menentukan nasib karir Anda, pastikan Anda terus mengikuti kanal kami. Benar, di era seperti sekarang, literasi terhadap regulasi adalah senjata utama Anda. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah memahami semua aturan main ini, terutama bahaya mengerikan dari status TMS, coba renungkan sejenak. Jujur pada diri sendiri, apa satu langkah persiapan paling konkret dan paling penting yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk memastikan status berkas Anda nanti adalah MS atau memenuhi syarat, bukan TMS.